pasti udah apa nggak awam lah buat didengar, udah sering denger kan generasi sandwich itu generasi kayak gimana. Terus juga di tahun sebelumnya juga generasi sandwich itu udah banyak orang-orang yang bikin tentang apa maksud dari generasi itu, ngejelasin maksud dari generasi itu, kalau kesahnya dia menjadi generasi itu, kayak capeknya dia tuh berada pada di generasi itu. Nah, terus juga berdasarkan di tahun 2024 berdasarkan data BPS itu yang menjadi generasi sandwich itu sekitar 47,85 juta jiwa orang. Banyak banget dong yang udah jadi generasi sandwich itu di tahun kemarin. Nah, sedangkan yang kita tahu juga generasi sandwich itu mengharuskan kita harus menjadi sosok yang kuat, sosok yang supaya bisa melanjutin kehidupan ke depannya, karena beban-bebannya itu sedikit ditimpahkan ke kita. Nah, generasi sandwich juga diharuskan buat sehat fisik, secara fisik dan sehat mental. Nah, pastinya kalau sehat fisik kan dia harus menjaga pola makannya, pola tidurnya, terus juga bisa olahraga secara teratur. Nah, itu cara menjaga kesehatan fisiknya. Kalau misalkan menjaga kesehatan mentalnya gimana? Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi generasi sandwich. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Generasi sandwich menunjuk pada sebuah generasi yang berada pada posisi terhimpit di antara dua generasi yang berbeda, yaitu berada di antara orang tua mereka yang mulai menua dan di sisi lain keberadaan anak-anak mereka, ataupun saudara mereka yang masih membutuhkan bantuan dengan umur berkisar antara 18 tahun atau lebih. Selanjutnya, dampak generasi sandwich itu ada beberapa dampak. Yang pertama ada burnout atau biasa disebut dengan kelelahan fisik dan mental akibat tanggung jawab ganda. Yang kedua ada depresi dan kecemasan. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan gangguan emosional. Yang ketiga ada gangguan tidur, yang dimana kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Yang keempat ada perasaan bersalah atau khawatir, yang dimana perasaan bersalah karena tidak dapat memenuhi semua tanggung jawab yang dia tanggung. Yang keempat ada masalah fisik, terutama peningkatan resiko obesitas dan respon imun yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup sehari-hari, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Pentingnya kesehatan mental juga kita harus mengetahui, yang dimana kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif. Kesehatan mental mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak serta berkontribusi pada hubungan yang sehat. Pengambilan keputusan yang baik dapat kemampuan untuk mengatasi stres. Nah, di sini juga ada cara mendukung seseorang dengan masalah kesehatan mental, yang dimana pasti para generasi sandwich itu juga sesekali mungkin dia merasa lelah, merasa stres, dan gimana sih caranya? Nah, caranya itu untuk mendukung seseorang dengan masalah kesehatan mental, dengarkan dengan penuh empati, tawarkan dukungan tanpa menghakimi, dan dorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Terkadang juga sekadar berada di sana dan mendukung mereka dapat membuat semua perbedaan. Entah itu mereka menjadi lebih tenang, mereka menjadi lebih rileks sedikit setelah mengutarakan apa yang mereka rasakan. Selanjutnya ada strategi perawatan diri. Perawatan diri juga merupakan aspek penting dari kesehatan mental. Ini dapat mencakup menjaga pola tidur yang baik, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan
Makanan sehat meluangkan waktu untuk hobi dan menjaga hubungan sosial yang positif. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.